intake manifold. Sedangkan yang sebelah sana tadi itu kan exhaust manifold. Exhaust manifold itu tempatnya api keluar, tempatnya asap keluar, tempatnya apa, gas buang disediakan toh. Nah, sedangkan intake manifold tempat udara bersih masuk ke dalam untuk disap sama piston kemudian dikompresi. Kalau terjadi kompresi berapa derajat sebelum titik mati atas disemprotkan bahan bakar, maka terjadilah ledakan yang menghasilkan tenaga atau power. Toh kan begitu toh. Nah, jadi bedanya kalau dia menggunakan turbo dengan tanpa menggunakan turbo itu beda. Kalau dia menggunakan turbo otomatis tenaganya akan bertambah tenaganya. Jadi fungsi utama turbo ya sebagai penambah tenaga. Kalau tidak ada turbo otomatis dia akan turun tenaganya. Ini kan kita lepas turbo juga bisa, tidak masalah. Tapi kan power performanya nanti berkurang. Nah, itulah fungsinya turbo. Nah, bagaimana tadi fungsinya turbo? Sebagai penambah daya atau penambah tenaga. Toh? Nah, berapa yang dihasilkan itu tergantung engine-nya itu berapa. Di servis manualnya atau di buku manualnya itu ada keterangannya berapa persen dari tenaga engine. Ada yang 15%, ada yang di bawah 15%, ada yang di atas 15%, bahkan mungkin ada yang sampai 30%. Ada yang bilang sampai 50%, tapi saya tidak terlalu yakin kalau 50%. Tidak terlalu jauh-jauh amat sih, tidak terlalu apa. Nah, jadi begitu. Jadi prinsip kerjanya itu bagaimana? Dengan cara memanfaatkan gas buang untuk memutar turbin sehingga blower impeller ini berputar. Nah, kalau blower impeller berputar otomatis dia akan mengisap udara dari air cleaner, baru dia keluar sini, baru dimasukkan ke dalam sini intake manifold. Kan ini kan masuk sini ya. Tapi kan di sini ada semacam radiator namanya aftercooler, didinginkan dulu udara yang sini karena sudah bertekanan, makanya dia panas, makanya melewati namanya aftercooler. Nah, aftercooler itu berfungsi untuk mendinginkan udara. Udara mendinginkan udara. Kenapa bisa mendinginkan udara? Karena ya ada kipas di sini. Nah, kalau kipas ini berputar otomatis dia akan mengisap udara dari sana, dari depan. Karena kipas ini jenis suction bukan blower. Tahu-tahu bedakan jenis kipas itu di engine dipakai itu dua macam saja. Ada suction, ada blower. Suction tahu artinya apa? Isap. Suction, isap, mengisap udara. Dia ini kipas di sini berputar mengisap udara dari luar supaya dia melewati radiator itu. Di depan itu ada radiator, ada aftercooler, ada oil cooler, ada lagi AC lagi, kondensor AC, ada 4 di situ dinginkan. Nah, apa yang dinginkan? Ini berputar, kipas berputar udara sehingga udara itu masuk. Jadi dinginkan sama udara. Nah, sambil dia isap dari luar, ini juga di kipas bagian luarnya engine dia akan pengaruh juga. Fuel system, sistem bahan bakar. Arsitek dan ekosistem itu ini, sistem pemasukan udara dan pengeluarannya. Nah, itu yang bicarakan tadi yang berhubungan dengan turbo. Namanya sistem itu kita sebut air intake dan exhaust system. Oke? Yang kedua fuel system. Sistem bahan bakar. Yang ketiga apa lagi? Yang kalian tahu? Lubrication system atau sistem pelumasan. Yang keempat apa lagi? Cooling system. Masa kamu orang bicara sistem itu masuk jarang sekali kamu orang baca buku ini. Aduh. Jarang. Rajin nonton anu simulasinya apa di YouTube. Oke, cooling system, sistem pendinginan ya. Itu berhubungan dengan radiator, nanti kita bahas itu. Yang kelima, starting system. Nah, starting. Oh, nanti kamu orang sana. Nah, ini namanya turbo kan? Secara keseluruhan namanya turbo. Baru ini exhaust manifold. Ini masa tidak tahu ini? Ini alternator. Dinamo cas, bahasa daerahnya bahasa dinamo cas. Bahasa Indonesia ini alternator bahasa tekniknya ya. Berfungsi untuk apa? Pembangkit listrik, betul sekali. Dengan cara kerjanya bagaimana? Jadi begini, kita cara teknik belajar itu ada tiga anu. Saya kasih tahu rahasianya ya. Cara cepat belajar itu bagaimana? Menghafal nama komponennya, tahu fungsinya,
mengerti prinsip kerjanya. Oke? Oke. 3 itu saja yang kalian pegang. Cepat sudah itu kalian itu. Karena barang ini kita tidak bisa cuma kerja-kerja saya begitu bongkar baut, pasang baut. Tapi kita tidak memahami prinsip kerjanya. Kita tidak tahu fungsinya. Oke? Hafal nama komponennya, tahu fungsinya, mengerti prinsip kerjanya. Tahu prinsip kerja? Cara kerja. Cara kerjanya, betul. Oke? Nah, ini cara kerjanya bagaimana ini? Alternator ini di sini. Nah, ini kan diputar sama kan? Bel. Ya. Oke? Diputar ya, sehingga dia bisa berputar toh. Ya. Sehingga dia menghasilkan listrik. Bagaimana kita mau jelaskan itu kalau ada yang tanya? Bagaimana cara kerjanya kok bisa sampai menghasilkan itu? Kalau ada yang tes begitu. Kenapa bisa jadi pembangkit listrik? Kenapa bisa? Nah, cara menjelaskannya itu alternator ini atau dinamo isi ini diputar oleh pambel. Apa yang putar? Ini pambel pembelnya ini. Pembel kan digerakkan sama ini. Pulinya crankshaft. Pulinya crankshaft itu menggerakkan ini untuk kipas toh, menggerakkan ini alternator juga. Nah, jadi ini secara mekanis ini berputar, secara mekanis. Berputar kan mekanis juga toh? Ya. Nah, oke. Jadi alternator cara kerjanya itu merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Begitu gampang saja mau. Kenapa bisa sampai anu? Nah. Oke, intake manifold tadi ya. 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 Oke, ini lagi. Ini namanya supply pump ya. Supply pump. Oke? Iya. Dia pengganti injeksi pump ini. Nah, nanti kita jelaskan ini, kalau kita jelaskan ini masuk dalam fuel system, sistem bahan bakar. Oke? Nah, ini apa? Ini hosingnya ini untuk ini. Hosing flywheel untuk dudukannya hidrolik pump ini toh. Ya. Pompa hidrolik ini toh. Ya. Nah, kalau blok ini di dalam yang bloknya ini, batasnya blok itu sampai sini. Yang aku bilang tadi blok. Iya. Yang kau tunjuk tadi ini kan, ini hosingnya nih, flywheel sama ini untuk dudukannya pompa. Yang blok itu silinder blok ini yang di dalam sini. Silinder head yang ini, kepala silinder atau silinder kop orang biasa dia di bengkel toh. Nah, cuma saya itu menggunakan bahasa teknik ya. Karena kalau kalian masuk di perusahaan, tidak ada bahasa-bahasa bengkel itu kalian dengar. Semua itu pakai bahasa teknik. Makanya kalian ikut saya, itu sama saya kalau kau sudah kerja di perusahaan. Saya kasih tahu kau. Kurang lebih seperti itu. Karena semua saya pakai itu. Kenapa saya pakai bahasa teknik? Ya karena kebiasaan sudah seperti itu. Karena saya mulai dari dulu sudah ikut perusahaan. Jadi semua kita menggunakan bahasa teknik sesuai dengan yang ada dalam buku. Seperti itu. Tidak ada bahasa bengkel dalam perusahaan itu. Kalau ada yang pakai bahasa bengkel itu orang baru kemarin mungkin masuk. Jadi semua itu pakai bahasa teknik. Kenapa orang pada tahu semua bahasa teknik? Ya karena kita di sana kerja itu menggunakan buku. Kau model 4 buka buku. Kau mendapatkan troubleshooting kau buka buku. Nah, cuma sekarang kan sudah ada buku digital toh. Tinggal ini saja. Lihat di HP saja. Nah, nanti kalau kita sudah bongkar ini kita nanti apa nama komponennya. Banyak sih komponen-komponen di sini. Ini macam ini kan sensor atmosfer sensor ini. Itu namanya atmosfer sensor. Oh, intake manifold ini. Intake manifold sensor. Intake manifold ke atmosfer kan? Dia berhubungan dengan ini rupanya. Nanti kita lihat di anunya. Itu memastikan toh